Ya, pemirsa, SKK Migas akan menutup tahun 2023 dengan capaian produktivitas minyak dan gas yang positif. Salah satunya dari temuan cadangan gas jumbo di wilayah kerja South Andaman yang dioperasikan oleh kontraktor kontrak kerjasama Mubadala Energi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatatkan capaian positif di sepanjang tahun 2023. SKK Migas berhasil menekan angka penurunan produksi minyak menjadi 1,1% di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,9%. Kemudian untuk gas, angka penurunan produksi gas tercatat 1,3% di tahun ini dibandingkan tahun lalu sebesar 2,5%. Terbaru, SKK Migas dan Mubadala Energi telah menyampaikan temuan gas jumbo di sumur eksplorasi layanan 1 di wilayah kerja South Andaman 100 km lepas pantai Sumatera bagian utara. Temuan gas di sumur layanan 1 memiliki potensi mencapai 6 triliun kubik feet atau TCF gas in place. Dan bahkan bisa melebihi penemuan di sumur Geng North 1, Cekungan Kutai dan masuk ke dalam 3 besar dunia. Mubadala Energi adalah operator kontrak kerjasama Gross Split South Andaman dan merupakan sumur dalam pertama yang dioperasikan perusahaan energi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sumur dibor hingga kedalaman 4.208 meter dan kedalaman air laut 1.207 meter. Sementara itu, SKK Migas hingga bulan November 2023 telah menambahkan cadangan sebesar 599,08 million barrels of oil equivalent atau MMBOE. Dan rasio penggantian cadangan migas atau reserve replacement ratio mencapai 104,5%. Dengan demikian, target Triple R di tahun 2023 sudah terpenuhi hingga November 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan temuan gas jumbo di wilayah kerja South Andaman, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dwi Sucipto. Beliau adalah Kepala SKK Migas. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan di sana juga selalu sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Dwi. Sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda update terlebih dahulu kondisi terbaru ini dari lifting minyak dan gas di sepanjang tahun 2023 ini Pak Dwi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita sebenarnya dalam posisi-posisi di tahun-tahun terakhir itu kan bagaimana kita memerangi decline supaya untuk bisa menuju zero decline dan kemudian nanti diharapkan incline sesuai dengan target jangka panjang. Dan sejauh ini berbagai perubahan-perubahan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah terlihat memberikan hasil apa yang kita lihat dengan investasi yang semakin banyak. Jadi kalau kita lihat tadi sudah disampaikan lifting minyak yang biasanya decline sekitar 6%. Tahun yang ini sekitar 1%, dan gas bukan turun tetapi justru meningkat sekitar 1%, sehingga kalau kita bicara lifting minyak dan gas tahun ini kita sudah bisa mendapatkan zero decline. Jadi kita sudah capai 1,568 juta barel oil equivalent per day, dan itu sama dengan tahun yang lalu. Nah, jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan dengan berbagai kegiatan yang masif, agresif, dan efisien. Ya, Pak Dwi, lantas faktor-faktor apa saja nih yang menjadi pendorong capaian-capaian tadi terkait dengan bagaimana kita mengejar supaya decline tidak terjadi lagi begitu baik untuk minyak maupun gas juga ini? Ya, jadi kita sekarang berburu minyak dan gas di cadangan-cadangan atau di lapangan-lapangan yang lama. Jadi kita belum masuk di penambahan cadangan yang besar yang baru. Jadi oleh karena itu kunci utamanya adalah kegiatan yang agresif. Jadi seperti misalnya pengeboran yang di tahun 2020 kita ngebor setahun hanya 240. Tahun kemarin kita ngebor di 780 dan di 800, dan tahun ini kita targetkan di 2024 maksud saya kita akan ngebor naik lagi di 990. Jadi upaya-upaya itu
ya, yang menjadi pendorong, dan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengeboran yang besar tersebut, yang pada umumnya adalah dibutuhkan biaya yang besar, maka berbagai kemudahan yang diberikan, misalnya kebijakan perpajakan yang sudah lebih menarik, kemudian fiscal term yang lebih fleksibel, sistem insentif yang sangat mengacu terhadap keterbukaan K3S untuk keekonomian ini diberikan, sehingga seperti tadi kelihatan mereka sangat agresif untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di hulu migas pada umumnya, baik pengeboran, workover, well service, dan tentu saja untuk jangka yang sangat panjang itu adalah di eksplorasi. Jadi dan seperti tadi disebutkan juga, di eksplorasi kita di tahun 2023 sudah memberikan hasil yang cukup menarik dengan penemuan-penemuan giant discovery. Kita sebut juga giant discovery karena penambahan cadangannya cukup besar. Betul. Dan Pak Dwi, yang terbaru SKK Migas telah mengumumkan temuan cadangan gas besar ini di wilayah kerja South Andaman begitu. Seberapa besar sih temuan gas tersebut? Kemudian siapa operatornya? Ya, jadi ini memang menarik, Mas Pras. Jadi diawali dengan temuan oleh Harbour Energy ya, Premier, dengan Andaman 2, di sumurnya Timpan, yang menemukan juga cadangan yang sangat besar. Kemudian itu memberikan daya tarik bahwa di daerah Andaman itu kemungkinan tersimpan potensi yang besar, sehingga kemudian yang barusan kita mendengar, Mubadala telah mengumumkan dengan potensi di South Andaman. Jadi di sana ada beberapa Andaman 2, Andaman 3, South Andaman. Di Andaman South Andaman itu potensi in place-nya kita sebut sebagai cadangan in place itu sebesar 5 TCF. Jadi itu termasuk giant discovery. Jadi setelah Geng North oleh ENI juga di tahun 2023 ini, kembali lagi kita alhamdulillah mendapatkan giant discovery, dan ini giant discovery sesudah kita di tahun 2001 Mas Pras itu Banyurik. Kemudian tahun 2000 itu adalah Abadi Masela, itu giant discovery yang sudah kita dapatkan. Jadi sudah 2001, ini baru 2023 kita mendapatkan next giant discovery, dan mudah-mudahan dengan aktivitas eksplorasi ke depan kita bisa menemukan giant discovery yang akan menjadi andalan. Jadi tanpa adanya penemuan yang cukup besar discovery seperti Banyurit, sangat berat untuk bisa mengangkat produksi minyak dan gas Indonesia. Baik, tadi sudah disampaikan 5 TCF gas in place begitu, dan penemuan ini juga melebihi yang di Geng North 1, Cekungan Kutai, dan juga apakah benar juga masuk ke dalam 3 besar dunia begitu temuan gas yang ada di South Andaman ini, Pak? Betul Mas Pras. Sebenarnya termasuk Geng North itu juga giant discovery, dan ini dengan ini jadi kita sekarang sudah ada di tahun 2023 itu ada 2 giant discovery yang masuk 3 besar. Dan itu selain di Andaman di mana saja nih Pak? Karena sebelumnya sudah Anda sampaikan ada satu lagi temuan yang cukup besar. Jadi di Geng North. Geng North itu di Kalimantan Timur, di Kutai Basin. Operatornya adalah ENI, Itali. Jadi jadi kalau yang sebelumnya di Andaman 2 itu operatornya adalah Harbour Energy Inggris, kemudian yang di Kutai Basin dengan Geng North-nya itu ENI Itali, dan sekarang ini Timur Tengah ini berperan di Mubadala. Baik,
Dan apakah juga Mubadala Energi ini menggunakan teknologi baru dalam temuan cadangan gas di South Andaman dan bagaimana juga dengan transfer teknologi dan keahlian juga terhadap pekerja lokal. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Dwi, tahan dulu jawabannya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas. Pak Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai pemanfaatan atau penggunaan teknologi baru dalam temuan cadangan gas di South Andaman, apakah juga dilakukan oleh operator di sana begitu, yaitu Mubadala Energi, Pak Dwi? Ya, jadi benar ini kita sudah masuk 3 sumur yang merupakan sumur-sumur laut dalam ya. Jadi yang pertama yang di Andaman 2 dengan sumur Timpan satunya, kemudian dan ini Andaman South Andaman, Andaman Selatan dengan sumur pelayaran itu kedalamannya 1.200 meter kedalaman laut. Kemudian satu lagi di Geng North itu adalah ultra deep itu 1.500 meter. Jadi sudah ada 3 sumur yang sukses yang pada sumur-sumur laut yang sangat dalam. Jadi itu termasuk ukuran laut-laut sangat dalam. Dan untuk itu maka tidak bisa menggunakan ini rig yang biasa, CK rig itu misalnya. Tapi ini sudah menggunakan drilling ship. Jadi penggunaannya drilling ship dan kuncinya itu adalah kestabilan ship ini untuk berada di satu tempat. Ya, di sana challenge tantangan dalam teknologi ini. Dan alhamdulillah sekarang karena memang future potensi Indonesia itu akan masuk di laut-laut dalam dan ternyata sukses. Jadi oleh karena itu ini menjadi game changer untuk para investor masuk ke Indonesia. Kemudian mengenai transfer teknologi, kita memang selalu mempersyaratkan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan di rig ini itu 85% adalah tenaga kerja Indonesia. Jadi expatnya hanya 15%. Mudah-mudahan dengan penggunaan tenaga kerja Indonesia yang sangat besar ini akan menjadi cepat untuk transfer teknologi sehingga ke depan kita harapkan betul-betul pengoperasian rig dalam ini akan bisa dioperasikan langsung oleh tenaga putra-putra Indonesia. Baik, berikutnya Pak Dwi, langkah selanjutnya akan ditempuh SKK Migas pasca penemuan gas jumbo di South Andaman ini apa saja? Ya, jadi kalau saya menyebut pertama yang Geng North dulu. Geng North begitu ada temuan karena memang strukturnya sangat bagus sehingga dia langsung bisa masuk plan of development. Jadi semester 1 ini akan langsung diproses rencana pengembangan dan proyeknya ditargetkan 3 tahun on stream. Nah, untuk Andaman ini karena strukturnya berbeda maka dibutuhkan pengeboran lagi, delineasi. Jadi di Andaman ini akan ada 5 pengeboran sumur eksplorasi untuk melengkapi data. Mudah-mudahan itu selesai di 2023 sehingga 2024 sehingga 2025 kita bisa berpikir untuk plan development-nya dan kita harapkan tentu 3-4 tahun ya ke depannya kita upayakan untuk bisa mempercepat bisa langsung mengalirkan gas ke market gitu. Baik, butuh sekitar 3-4 tahun lagi begitu untuk kita menyalurkan gas dari produksi South Andaman ya. Dari Andaman, ya. Baik. Nah, bicara mengenai gas produksi sumur eksplorasi layaran 1 dari wilayah kerja South Andaman tadi yang akan digunakan begitu, apakah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja atau ekspor nantinya Pak? Ya, jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang pertama kebutuhan dalam negeri itu diutamakan. Baik. Jadi untuk menarik industri sesuai dengan kebijakan hilirisasi, maka kebutuhan dalam negeri diutamakan dan tentu saja apabila masih belum terserap semua dalam negeri itu akan digunakan untuk bisa mensuplai kebutuhan LNG global. Dan Andaman ini memiliki salah satu keuntungan untuk pengembangan LNG processing unitnya nanti dengan memanfaatkan
fasiliti yang ada di Arun LNG. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa menghidupkan kembali LNG Arun yang dulu pun kita punyai dan kita banggakan. Oke. Nah, apakah penemuan gas dari South Andaman juga ini nantinya akan meningkatkan kembali daya saing industri hulu migas Indonesia dan tentunya mendorong peningkatan investasi di hulu migas ke depan nih, Pak Dwi? Betul, Mas Pras. Jadi dengan temuan-temuan di Andaman, sekarang Andaman ini menjadi wilayah potensi yang baru yang menarik para investor. Jadi sekarang sudah mulai banyak investor-investor yang mulai melirik untuk melaksanakan eksplorasi di wilayah sekitar Andaman yang lain. Oke. Dan kemudian seperti juga kita ketahui Abadi Masela sudah akan go proyeknya, dan kemudian juga akan ada eksplorasi tambahan nanti di wilayah Natuna. Jadi saat ini sedang cukup banyak, termasuk Kupek ya, yang dari Kuwait itu melirik untuk mengeksplor beberapa wilayah kerja di Natuna. Jadi selalu demikian memang Mas Pras, begitu mulai ada temuan-temuan itu kegiatan eksplorasi akan menarik investor-investor yang lain, karena begitu ada temuan itu langsung menjadi game changer untuk eksplorasi yang lain, dan ya it's good untuk Indonesia. Mudah-mudahan ke depan memang betul-betul kita bisa mengutilisasi potensi-potensi Indonesia memang yang kita ketahui bersama memang cukup besar potensi ke depannya. Memang akan lebih sulit karena masuk di laut dalam dan mungkin di daerah timur yang membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak. Nah, bicara mengenai tantangan, Pak Dwi, nah kira-kira apa saja nih yang masih menyelimuti dari sektor migas di tanah air dalam upaya juga kita mengejar target lifting minyak dan gas di Indonesia? Ya, yang pertama tentu integrasi dari berbagai fungsi yang ada di kementerian, Mas Pras. Sejauh ini sudah cukup banyak kemajuan, dan tentu saja khususnya tentu kita harapkan untuk kegiatan-kegiatan yang eksplorasi yang penuh dengan risiko. Jadi sesungguhnya angka sukses pengeboran eksplorasi di dunia itu hanya 30%. Jadi artinya 70% itu gagal. Jadi oleh karena itu, dan kalau ketika gagal itu seluruh biaya itu adalah beban kepada operator. Oleh karena itu tentu kita harapkan bagaimana bisa memudahkan kegiatan eksplorasi dan menarik investor untuk bereksplorasi. Ini yang dibutuhkan. Contohnya misalnya layaran satu kemarin itu satu sumur itu 93 juta US dollar biayanya. Bayangin 1,4 triliun itu untuk satu sumur, dan ya syukur saja sukses. Kalau gagal kan itu hilang. Jadi oleh karena itu marilah kalau bisa jangan ada pungutan dan lain sebagainya. Nah tentu saja dukungan daerah yang kita harapkan, kemudian di daerah untuk melaksanakan aktivitas hulu migas ini kan daerah sudah ada PI 10%, kemudian ada bagi hasil, ada FTP dan sebagainya yang diberikan ke daerah. Tentu saja kita berharap semua apa yang diberikan ke daerah ini betul-betul didukung dengan support agar kegiatan bisa dimudahkan, khususnya ini eksplorasi. Jadi eksplorasi ini masih istilahnya jauh still long way to go gitu untuk menghasilkan uang gitu. Itu Mas Pras. Baik, itu dia, berarti memang integrasi antar kementerian, kemudian dukungan dari pemerintah pusat dan daerah begitu ya, untuk bisa menjamin dunia investasi ataupun iklim investasi yang lebih kondusif nih bagi dunia usaha ataupun industri migas di tanah air. Pak Dwi, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Maju terus Pak untuk eksplorasi migas Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Dwi.
Makasih Mas Pras. Ya. Happy New Year. Yes, Happy New Year juga Pak. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.